sendiri yang akan mengambil cucu Kak Ranong itu. Jangan Rey. Yang menikah adalah sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan, keselamatan, nikmat rezeki, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga kita semua masih bisa menjalani aktivitas, melakukan kegiatan, pekerjaan demi kebutuhan hidup keluarga kita masing-masing. Salawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin. Salam hormat, salam santun, salam sayang, salam seduluran kepada seluruh sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Salam santun, salam rahayu, salam seduluran. Kali ini kita akan mendatangi markas Kiai Ja'far karena saya melihat serta mendengar Kiai Ja'far itu sudah menyewa seorang dukun untuk menyerang Pondok Masri. Jadi saya beserta kameramen akan mendatangi dan melihat secara langsung apakah benar Kiai Ja'far itu mengundang sosok dukun dari Banyuwangi. Tapi sebelum saya melanjutkan, alangkah lebih baiknya kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat ini saya beserta kameramen serta kita semua mendapat perlindungan dari Allah. Terutama yang kita harapkan adalah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawma zihan. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawma zihan. Ya nafsuti bibiliqan ya ainu qari ayuna azazamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawma zihan. Ya nafsuti bibiliqan ya ainu qari ayuna azazamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Ya nafsuti bibiliqan
Ya ainu qori ayuna azan zamanul Mustafa anwaruhu lahat lana. Sallu ala nabi sallu alaihi. Baiklah, karena perjalanan saya lumayan, jadi untuk sementara kita matikan. Setelah saya sudah sampai di mana Kiai Ja'far berada, nanti akan saya lanjutkan video ini. Saya akan coba untuk mendatangi pondok Kiai Ja'far. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Abah Hadi? Kedatangan saya kemari yang pertama ingin menanyakan kepada Kiai tentang informasi dari warga setempat. Dan saya mendengar dari warga itu, Kiai telah mengundang dari beberapa orang dukun itu dari Banyuwangi. Apakah benar? Mereka itu bukan aku undang, tapi saya bayar Abah Hadi untuk melepaskan si Pangkar. Jadi alhamdulillah ternyata informasi dari warga itu benar. Adanya bahwasanya Kiai memang mengundang ataupun membayar dari beberapa dukun dari Banyuwangi untuk meneror Pondok Masri. Dan sekarang saya datang kemari untuk menghentikan semua sepak terjang Kiai. Dan sekarang Pangkar, saya jamin dia akan sehat. Dan Pangkar tidak akan kami lepaskan. Hanya saja di sini saya bicara baik-baik kepada Kiai dan beserta saudara Kiai sendiri yang ada di sini. Saya minta dengan sangat kepada Kiai untuk menghentikan teror ini. Saya bisa menghentikannya Abah Hadi. Cuman Pangkar itu memang harus Abah Hadi lepaskan. Dan mereka bayaranku akan saya pulangkan kembali ke Banyuwangi. Saya paham dan ngerti. Tapi kan saya sudah jelaskan kepada Kiai bahwasanya Pangkar itu tidak apa-apa. Dan Pangkar itu saya niat dan kami niat untuk disadarkan. Karena dari sepak terjang dia itu sangat mengkhawatirkan keselamatan orang di sekelilingnya. Makanya saya berusaha supaya si Pangkar itu mau sadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Masalah dia telah mencelakai Mas Re dan Mas Diki, itu saya sudah ampuni. Jadi saya harap sama Kiai, tolong jangan pernah lagi buat teror-teror. Mungkin akan saya turuti Abah Hadi. Cuman Pangkar memang harus Abah Hadi lepaskan. Dan Pangkar pun tidak pernah berbuat onar kepada diriku. Itu kan kepada Kiai sendiri. Dia tidak pernah buat onar untuk Kiai sendiri. Tapi untuk yang lain, dia selalu buat onar. Dia masalah. Jadi kalau saya lepaskan si Pangkar, sama juga saya melepaskan seekor harimau yang siap menerkam siapa saja yang ada di depannya. Itu juga saya jahat. Makanya dengan cara ini saya bicara dengan Kiai beserta saudaranya ini untuk menghentikan hal yang seperti ini. Ini saya bicara bersifat kekeluargaan. Tapi kalau Kiai sendiri tidak mau menghentikan, maka saya akan terpaksa dengan cara saya. Kalau saya mengikuti cara saya, maka
pertempuran tidak akan pernah dihentikan. Jadi saya minta sama Kiai sendiri pribadi, tolong hentikan. Kasihan mereka yang tidak bersalah. Hanya gara-gara ingin membebaskan si Pangkar, Kiai sampai mengundang beberapa orang dukun dari Banyuwangi untuk menyerang. Apakah sebelumnya Kiai belum puas dengan apa yang sudah Kiai lakukan? Saya belum puas, Abah Hadi, kalau Pangkar belum Abah Hadi lepaskan. Karena Pangkar itulah memang sahabat sejatiku yang akan menguasai dunia ini, Abah Hadi. Berarti selama ini apa yang saya ucapkan tadi, kalian tidak bisa memahami apa? Apakah saya harus memahami kalian itu dengan cara kekerasan? Dari awal mula, Abah Hadi, saya meminta cicirin Sekar Anom itu dengan baik-baik, tapi tidak Rey berikan sampai Pangkar turun tangan untuk menguasai cincin itu. Dan sampai sekarang Pangkar kalian sekap. Terpaksa aku menyewa orang-orang Banyuwangi untuk membebaskan Pangkar, dan aku sendiri yang akan mengambil cincin Sekar Anom itu dari tangan Rey. Jadi sebelumnya mungkin sudah saya katakan kepada Kiai sendiri, sudah saya jelaskan. Cincin Sekar Anom itu dikhususkan untuk sahabat-sahabat Mas Rey yang sedang membutuhkan, bukan untuk Kiai. Jadi dengan adanya Kiai ingin memiliki dan kami menolak, seperti si Pangkar sendiri membuat onar, menciptakan sesuatu masalah yang bisa merugikan orang banyak. Terpaksa saya hentikan dengan cara saya. Silakan Abah Hadi, kalau emang sanggup menghentikannya. Kalau untuk menghentikan, saya siap dan sanggup dan mampu berusaha bagaimana caranya untuk menghentikan kalian. Karena sepak terjang kalian itu sangat bahaya. Dan kalian semua yang ada di sini selalu membuat kegaduhan. Teror kalian itu sangat bahaya sekali. Memang itulah tugas kami, Abah Hadi. Lagian Abah Hadi, Pangkar itu apa untungnya bagi kalian? Yang penting lepaskan saja Pangkar, karena kami sangat memerlukan dia. Kalau bagi saya pribadi, untuk menguntungkan tidak ada untungnya. Kalaupun saya bunuh Pangkar juga tidak ada untungnya dan tidak ada ruginya. Tapi apabila si Pangkar itu bisa saya musnahkan dan kami musnahkan, maka tidak akan lagi adanya seorang yang selalu membuat onar. Kan Kiai sudah paham siapa Pangkar sebenarnya. Apakah mesti saya jelaskan kepada kalian semua? Jadi kalau begitu Abah Hadi, bebaskanlah Pangkar juga sekarang. Tidak akan pernah aku bebaskan. Pangkar itu orang yang baik bagi kami, Abah Itu kan Hadi. bagi kalian. Bagi mereka, itu sangat merugikan. Apakah karena kalian bayangkan dan apakah pernah kalian pikirkan sedikit pun tentang apa yang sudah dilakukan si Pangkar sebelumnya? Tapi setidaknya Pangkar selalu membantu dalam perjuanganku, Abah Hadi. Itu kan untuk kalian sendiri. Itu kan untuk pribadi kalian sendiri. Apakah demi keuntungan kalian, kalian halalkan segala cara? Itu tidak bisa. Dan kalian sudah menciptakan suasana jadi gaduh. Orang warga di sini jadi ketakutan gara-gara si Padang berganggu kalian.
Benarnya kegaduhan itu terjadi karena kalian juga bersikeras dari awal mula. Kenapa cincin itu tidak kalian berikan kepada kami? Kalau saya berikan kepada kalian, maka itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Maka akan timbul lagi masalah. Karena apa? Cincin itu kalian manfaatkan untuk keuntungan pribadi dan menjatuhkan orang lain. Sementara cincin Sekar Anom itu diberikan kakek kepada kami untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat, bukan kepada orang-orang seperti kalian. Kenapa bisa begitu Abadi? Karena itu bukan hak kalian. Itu yang memiliki hak adalah sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami. Mereka butuh, mereka ingin hidup damai, mereka ingin sukses dalam usahanya, dan mereka ingin bermanfaat. Tapi kalian apa? Kalian untuk apa coba? Kalau nggak hanya untuk keuntungan pribadi, setelah itu kalian akan menjatuhkan orang lain. Tapi setidaknya kami juga berhak atas cincin itu, Abadi. Karena kami juga sama seperti mereka. Bahkan kami sanggup membayar berapapun yang kalian minta. Itu kan dari ucapanmu, Kiai. Itu kan dari ucapanmu. Apakah itu kebenarannya ada? Kalau menurut saya tidak percaya dengan ucapan kalian. Kalau kalian tidak bisa menghentikan, maka saya sendiri akan menghentikan kalian. Silakan Abadi. Emang itu kemauanmu? Bagaimana Ki Himon? Udah Kiai, kita habisin aja. Tunggu. Abadi, malam ini juga. Tunggu dulu. Barangkali malam ini dia mau menyerahkan cincin itu. Dan berikutnya Pangkar akan mereka lepaskan. Cincin beserta pangkal tidak akan pernah saya berikan kepada kalian. Walaupun apapun yang akan terjadi, saya berani kemari. Berarti saya siap untuk menanggung risikonya. Ternyata besar juga nyali Abadi untuk kemari Ki. Udah Kiai. Kita habisi aja Abadi malam ini juga. Biar ku isap dulu darahnya. Jangan sombong kalian. Di atas langit masih ada langit. Ilmu seseorang masih ada batasnya. Kesombongan manusia itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Abadi, aku jauh-jauh menyewa orang pilihan dari Banyuwangi demi dua hal, untuk membebaskan Pangkar dan untuk menguasai cincin itu. Jadi tidak mungkinlah aku gagal dalam hal ini untuk menguasainya. Jadi Kiai, apabila Abadi tidak menyerahkan cincin Anoman itu serta pangkat, gimana Kiai? Terserah padamu. Kau kan sudah kusewa. Ataukah malam ini kau habisi si Abadi itu sudah hakmu. Baiklah Kiai. Akan ku habisi. Tadi malam ini juga. Bagaimana Abadi? Kita serang aja Kiai. Biar ku isap dulu darahnya Kiai. Jangan sombong kalian. Jangan pernah sombong kalian. Kalian juga sama seperti saya. Allah Akbar. Allah. Baiknya engkau hadapi dulu dia, Kigimon. Kalian Selesaikan. hanya beraninya mengkroyok. Saja Kiai yang menyelesaikan Kiai. Ya. Isap darahnya Abadi malam ini juga. Bagaimana Abadi? Serahkan cincin itu dan bebaskan Pangkar.
Tangkap dia Kijimon sampai dia menyerah. Baik, Kiai. Cincin itu. Segera melepaskan pangkar. Ha, 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 ha. Wah, habisi dia. Sia-sia aku menyewamu dari jauh sampai ke bawah sana kalian. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Musnahlah kau abadi malam ini juga. Tunjukkan kemampuanmu, Kijimon. Apabila tidak membebaskan pangkal serta cincin Anoman. Gitu kemampuanmu abadi. Mana Kiai? Kau selesaikan saja, Kijimon. Apa perlu sesuai kita makan Kiai? Ya. Serta jantungnya Kiai. Iya. Hisap darahnya. Baik Kiai. Ya. Ya. Abadi, cepat ku bebaskan sekarang juga Abadi. Walaupun kau bunuh aku. Abadi, bebaskan pangkar sekarang juga Abadi. Tidak nyawamu ku cabut malam ini Abadi. Kau paksa dia untuk menyerahkan cincin itu dan membebaskan pangkar Kijimon. Kamu mesti bertahan Abadi. Mana Abadi? Apakah kau masih sanggup melawanku? Wah.
Kameramen. Gila kau dari depan kameramen. Oh ini selamat. Habis. Habis sih kalian semua di malam ini. Iya.